Konflik global semakin memanas di berbagai belahan dunia. Dari perang di Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, hingga rivalitas militer dan ekonomi di Asia Timur. Semua ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kita di Indonesia. Apakah kita hanya penonton dari jauh, atau apakah dampak dari konflik-konflik ini akan terasa hingga ke rumah, sekolah, dan kantong kita sehari-hari? Hari ini, kita akan membahas bagaimana apa yang disebut sebagian pakar sebagai Perang Dunia Baru memengaruhi Indonesia secara langsung dan tidak langsung. Ketika mendengar istilah Perang Dunia Baru, banyak orang langsung membayangkan tentara, tank, dan bom. Namun kenyataannya perang ini lebih kompleks. Ini adalah perang geopolitik, perang ekonomi, dan level perang teknologi. Negara-negara besar bersaing untuk menguasai pasar, sumber daya, dan inovasi teknologi mutakhir. Sanksi ekonomi hingga perlombaan AI dan senjata canggih menjadi bagian dari strategi baru ini. Dalam konteks ini, perang bukan hanya soal medan pertempuran fisik, tapi juga persaingan global yang bisa mengubah harga barang, keamanan digital, dan stabilitas politik di negara kita. Dampak dari konflik ini terasa hingga ekonomi dunia. Harga minyak dan gas naik secara drastis, membuat biaya produksi dan transportasi membengkak. Rantai pasok global terganggu. Komoditas penting seperti elektronik, bahan baku industri, dan pangan menjadi langka. Investor internasional menjadi lebih berhati-hati, sehingga aliran modal ke negara berkembang seperti Indonesia bisa melambat. Kita harus memahami bahwa apa yang terjadi ribuan kilometer dari sini bisa langsung memengaruhi harga barang, investasi, dan pekerjaan di Indonesia. Bahkan keputusan ekonomi global bisa menentukan apakah bisnis kita akan berkembang atau terhenti. Indonesia masih bergantung pada energi global. Saat harga minyak dunia naik, otomatis harga BBM di dalam negeri terdorong naik. Meski pemerintah mencoba menahan harga melalui subsidi. Kenaikan harga BBM memicu inflasi, membuat kebutuhan pokok sehari-hari menjadi lebih mahal. Dampaknya terasa bagi rumah tangga, transportasi, industri, dan sektor usaha kecil. Bahkan fluktuasi energi global bisa memengaruhi kebijakan fiskal pemerintah, anggaran negara, dan prioritas pembangunan. Artinya, setiap kenaikan harga minyak di dunia bisa berimbas langsung pada kehidupan masyarakat Indonesia. Konflik global tidak hanya soal ekonomi, tapi juga politik dan keamanan. Indonesia harus bijak menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan negara-negara besar, agar tidak terjebak dalam konflik. Ketegangan internasional meningkatkan risiko spionase, serangan siber, dan tekanan politik terhadap kebijakan nasional. Industri penting seperti energi, telekomunikasi, dan pertahanan harus siap menghadapi potensi gangguan dari luar. Ini mengingatkan kita bahwa keamanan bukan hanya soal tentara di perbatasan, tapi juga ketahanan ekonomi, keamanan digital, dan diplomasi yang cerdas. Meski ancaman nyata, Perang Dunia Baru juga membuka peluang. Perusahaan teknologi Indonesia bisa mengambil peran dalam rantai suplai global. Produksi lokal menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan impor. Sektor strategis seperti energi terbarukan, teknologi informasi, dan manufaktur memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia bisa menjadi pemain utama, bukan hanya penonton. Peluang ini menuntut inovasi, kolaborasi antara pemerintah dan swasta, serta kesiapan masyarakat untuk menghadapi perubahan cepat di dunia industri. Perang Dunia Baru bukan sekedar istilah dramatis. Ini realita yang memengaruhi hidup kita sehari-hari. Dari harga BBM, pangan, investasi, hingga keamanan digital, dampaknya terasa di berbagai aspek kehidupan. Indonesia memiliki tantangan besar, tapi juga peluang untuk bangkit dan beradaptasi. Kuncinya adalah kesiapan, inovasi, dan kesadaran akan perubahan global. Mari kita tetap waspada, bijak, dan memanfaatkan peluang untuk masa depan yang lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru.